Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Pak? Halo, ada tidak suara saya? Ada kok, J. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiana Nur Pratiwi. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini tentang perkembangan matematika Eropa modern yang akan dipaparkan oleh Sabrina Aulia Tarina dan Alfi Fatmawati. Kepada Sabrina dan Alfi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Alfi Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika Eropa. Sumber sejarah matematika di Eropa. Berdasarkan khasanah klasik matematika Eropa, berasal dari Thales dan Euclides yang berkebangsaan Yunani, yang dipelajari, dikritisi, dan disebarkan oleh orang-orang Islam Arab pada awal abad pertengahan, lalu pada abad 12 dan 13 mulai digunakan oleh orang-orang Eropa. Abad ke-13. Pada abad ke-13 muncul seorang tokoh yang bernama Leonardo Fibonacci atau yang lebih dikenal sebagai Leonardo de Pisa. Adalah matematikawan yang paling berbakat pada abad pertengahan. Karyanya yang terbesar adalah sebuah buku yang berjudul Liber Abaci pada tahun 1202. Buku ini berisi tentang problem-problem dengan menggunakan lambang Hindu-Arab yang memperlihatkan bahwa dia dipengaruhi oleh aljabarnya Al-Khwarizmi dan Abu Kamil. Liber Abaci ini lebih memfokuskan pada aritmatika dibanding geometri. Buku ini dimulai dengan penjelasan 9 lambang bilangan India yang menambahkan bilangan 0. Fibonacci pun secara tetap menggunakan garis datar sebagai lambang untuk menyatakan pembagian. Dalam buku ini, Fibonacci menggunakan 3 jenis pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan sexagesimal, dan pecahan unit. Pada abad ke-13 ini juga merupakan berdirinya Universitas Paris, Oxford, Cambridge, Padua, dan Naples. Universitas inilah yang mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan matematika di Eropa. Lalu abad ke-14. Abad ke-14 ini adalah masa yang paling tandus bagi matematika. Ini adalah abad dari maut hitam yang menyapu lebih dari sepertiga penduduk Eropa. Di dalam abad ini terjadi perang 100 tahun, 100 Years' War, dengan pengolakan politik ekonomi di Eropa Utara yang sedang memuncak dan mengakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan hampir tidak ada. Meskipun matematika pada abad pertengahan pada dasarnya bersifat praktis, matematika spekulatif tidak sepenuhnya hilang. Pemikiran filsufit skolastik yang merupakan pemikiran teoritis yang halus tentang gerak, tak terhingga, dan kontinu, yang semuanya merupakan pemikiran pokok matematika modern. Matematikawan pada abad ke-14 ada Michael Oresme, yang menuliskan 5 karya matematika yang juga menerjemahkan karya Aristoteles. Dalam salah satu tulisannya terdapat penggunaan eksponen pecahan, tentu saja tidak menggunakan notasi modern. Dan dalam tulisan lain, ia menempatkan titik-titik dengan koordinat yang merupakan pendahuluan geometri modern. Yang kedua ada Thomas Bradwardine, memiliki pemikiran pokok yang mencangkut sifat kontinu dan diskret, serta besar tak terhingga dan kecil tak terhingga. Ia juga menulis 4 tulisan singkat matematika mengenai aritmatika dan geometri. Abad ke-15. Abad ke-15 merupakan awal dari sains Eropa Renaissance dalam seni dan belajar. Puncak dari runtuhnya Kekaisaran Bizantium yaitu ketika jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun
1453, pengungsi iring-iringan ke Italia dengan membawa harta karun peradaban Yunani. Pada abad ke-15 itu pula ditemukan alat percetakan. Sehingga perdagangan buku ilmu pengetahuan pun turut berkembang. Kegiatan matematika pada abad ke-15 itu berpusat di Italia, di Nuremberg, Wina, dan Praha. Aktivitas matematika pada abad ini terkonsentrasi pada aritmatika, aljabar, dan trigonometri. Jadi matematika berkembang terutama di kota-kota niaga, tumbuh di bawah pengaruh perdagangan, navigasi, astronomi, dan survei. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh Sabrina. Kepada Sabrina dipersilahkan. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasinya. Abad 14, menuju aljabar dengan laba-laba. Robert Ricord 1510 sampai 1558 menulis karya dalam aljabar, geometri, dan astronomi. Pada tahun 1557, ia menulis aljabar Mohon maaf Mbak Sabrina, suaranya kurang jelas. Sekarang sudah jelas. Sekarang sudah terdengar. Mohon maaf, sekarang suaranya udah jelas belum ya? Sudah Mbak. Sudah, Mbak. Oke, saya lanjutkan ya. Abad ke-16, menuju aljabar dengan lambang-lambang. Robert Ricord 1510 sampai 1558 menulis karya dalam aljabar, geometri, dan astronomi. Pada tahun 1557, ia menulis aljabar dengan judul The Weights One of the Weight. Dalam buku itulah pertama kali digunakan lambang sama dengan untuk kesamaan seperti digunakan sekarang. Christoph Rudolph 1525 menuliskan buku aljabar dengan judul Die Causa. Michel Stiefel 1486 sampai 1567, seorang biarawan Jerman menerbitkan buku dengan judul Arithmetica Integra pada tahun 1553. Dalam buku itu, ia menguraikan bilangan rasional, irasional, deret aritmetika, deret geometri, koefisien binomial, hingga pangkat ke-7.
Dalam buku itu sudah memakai lambang plus minus sebagai operasi hitung dan memakai huruf untuk yang tidak diketahui. Aljabar menggunakan huruf. Francois Viet 1540 sampai 1630 lahir di Fontenay. Ia seorang ahli hukum dan anggota parlemen. Tetapi dengan bakat luar biasa menggunakan waktu terluangnya mempelajari matematika. Bahkan kemudian ia dipandang sebagai ahli matematika terbesar abad 16. Ia menulis buku trigonometri pada tahun 1579 dengan judul Canon Mathematicus Seu en Triangula. Buku itulah yang pertama di Eropa yang menyelesaikan soal-soal trigonometri bidang dan bola secara sistematis. Ia menyatakan cos n hi n sama dengan 1, 2, 3 dengan cos hi. Pada tahun 1591, ia menulis aljabar dengan judul In Artem Analyticam Isego. Ia mulai menyusun aljabar dengan huruf-huruf. Huruf-huruf hidup menyatakan yang tak diketahui dan huruf mati untuk yang ditentukan. Untuk A2 ditulis A-quad, A3 ditulis A-cube. Persamaan derajat tinggi. Pada tahun 1600, Descartes menulis aljabar dengan judul De Numerosa Potestatum Resolution. Dalam buku itu, ia menjelaskan pendekatan akar persamaan derajat tinggi secara berturut. Metode Viet itulah yang dipakai di Eropa hingga tahun 1680. Sejarah mencatat usaha-usaha menyelesaikan persamaan derajat tinggi itu secara umum. Pada tahun 1637, Descartes juga memberi penyelesaian persamaan pangkat 4 itu. Pada tahun 1750, Euler mencoba menyelesaikan persamaan pangkat 5. Perufini 1765 sampai 1823, seorang ahli fisika Italia mencoba menyelesaikan persamaan pangkat 5 itu pada tahun 1805 dan pada tahun 1813 membuktikan bahwa penyelesaian persamaannya adalah tak mungkin. Niels Hendrik Abel 1802 sampai 1829, seorang ahli matematika Norwegia, membuktikan tak mungkin menentukan akar persamaan pangkat 5 atau lebih dinyatakan dengan koefisien persamaan itu. Mengakhiri abad 16, Simon Stevin 1548 sampai 1620 dari negeri Belanda menulis aritmatika. Ia ahli pertama menulis tentang pecahan desimal. Ia juga menulis tentang statistik dan hidrostatika. Nicolaas Copernicus 1473 sampai 1543 dari Polandia. Ia menulis teori tentang alam semesta yang dilengkapi pada tahun 1530, tetapi baru diterbitkan pada tahun 1543 setelah ia meninggal. Ia menulis perbaikan trigonometri. Georg Joachim Rheticus 1514 sampai 1576, murid dari Kopernikus berasal dari Jerman. Selama 12 tahun ia menyusun tabel trigonometri dari 6 fungsi trigonometri itu dalam interval detik. Rheticus sarjana pertama mendefinisikan fungsi trigonometri dinyatakan dengan sisi-sisi segitiga siku-siku. Tabel Rheticus diterbitkan pada tahun 1593 oleh seorang pendeta Jerman peminat matematika, yakni Bartholomaeus Pithekus, 1561 sampai 1613. Dapat disimpulkan bahwa pada akhir abad 16, perkembangan matematika sudah meletakkan dasar pengembangan selanjutnya yang cepat pada abad 17. Aljabar sudah mulai ditulis dengan lambang-lambang menggunakan huruf, perhitungan bilangan sudah baku dengan sistem bilangan Hindu Arab. Pecahan desimal sudah tersusun, teori persamaan derajat tinggi sudah diselesaikan dalam bentuk tertentu. Bilangan negatif sudah termasuk dalam sistem bilangan fungsi-fungsi trigonometri, sudah disusun sistematik bersamaan tabel-tabel fungsi trigonometri itu. Perkembangan angka. Kira-kira tahun 825, Al-Khawarizmi menulis buku tentang aljabar yang diantaranya berisi tentang sistem bilangan Hindu secara lengkap.
Kemudian buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad 12. Terjemahan inilah yang memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab ke Eropa. Pada simbol Brahmi belum mengenal angka 0. Angka 0 mulai ada setelah tahun 500, yaitu pada simbol Hindu hingga sekarang. Selanjutnya, sistem ini disempurnakan di Eropa dan hasil penyempurnaan itulah yang kita kenal sekarang dalam sistem bilangan. Matematikawan Eropa yaitu René Descartes, Isaac Newton, Leonhard Euler, Carl Friedrich Gauss, Gottfried Wilhelm Leibniz, Augustin Louis Cauchy, dan Fibonacci. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, terima kasih atas presentasinya dari Sabrina dan Alfi. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari hasil presentasinya. Pada pembahasan matematika sejarah tentang perkembangan matematika Eropa, dapat saya simpulkan, ada beberapa tokoh yang berperan seperti pada abad ke-13, yaitu Leonard Fibonacci. Pada abad ke-14, ada tokoh-tokohnya seperti Nickel Oresme, Thomas Bradwardine. Abad ke-15, itu puncak dari runtuhnya Konstantinopel. Yang abad ke-16 itu Robert Recorde pada tahun 1510 sampai 1558 menulis karyanya yaitu aljabar, geometri, dan astronomi. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Sebelum penutupan ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompok Alfi dan Sabrina tentang sejarah matematika Eropa. Halo. Saya sebagai moderator membuka sesi pertanyaan untuk pembahasan sejarah matematika Eropa. Bagaimana? Atau mungkin sudah cukup? Silakan kalau ada yang bertanya.
Baik, gimana, ada yang mau ditanyakan? Pak, gimana ini? Tutup aja. Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, sudah Mbak tutup aja Mbak. Oke. Baik, mungkin itu saja